ada di saya selaku Ketua Divisi Kaderisasi dan Internal Pusat IKA Himatika Indonesia atas nama Ari Ma'rifat mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman himpunan, ketua himpunan ataupun perwakilan yang hadir pada sosialisasi layanan keanggotaan kali ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat hidayahnya lah sehingga kita semua diberikan kesehatan untuk bisa berkumpul walaupun dalam ranah online ya, dan tentu itu tidak mengurangi esensi dari silaturahmi kita pada kesempatan kali ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, Nabi yang sebagai panutan kita dalam berbagai hal, baik dalam berorganisasi dan juga dalam kehidupan kita masing-masing. Jadi teman-teman semua, seperti apa yang disampaikan sambutan oleh Pak Sekjen, Pak Korwil terkait sosialisasi layanan keanggotaan pada kali ini. Baik, kita langsung masuk pada penjelasan pertama, yaitu terkait apa itu layanan keanggotaan. Nah, Mbak Lina mungkin bisa ditampilkan slide PPT-nya. Teman-teman ini udah takut Ya. Ya, udah kelihatan. Oke, jadi teman-teman himpunan yang hadir pada kesempatan kali ini bisa melihat pada layar. Ini adalah PowerPoint terkait penjelasan layanan keanggotaan IKA Himatika Indonesia dan juga ada penjelasan masing-masing bentuk layanan yang ada di divisi. Baik, kita masuk pada slide pertama. Oke, jadi layanan keanggotaan ini teman-teman semua merupakan program kerja dari Divisi Kaderisasi dan Internal IKA Himatika Indonesia Pusat yang tergabung dalam sensus. Jadi sensus ada 2 tahap, sensus tahap 1 pendataan, sensus tahap 2 yaitu permohonan SK keanggotaan. Jadi ini hierarki antara sensus dan layanan keanggotaan. Setelah kita mendapatkan SK keanggotaan, maka akan bisa mendapatkan layanan keanggotaan. Nah, yang menjadi tujuan sehingga layanan keanggotaan ini kita bentuk, yaitu bagaimana kita bisa membantu teman-teman himpunan dalam menjalankan roda organisasi, tentu dalam bentuk kegiatan. Sehingga IKA Himatika Indonesia, yang apa tadi disebutkan oleh Pak Sekjen, itu bisa dirasakan betul oleh teman-teman himpunan dan berjalan sesuai apa yang tertera pada ADART kita. Jadi itu terkait pengertian dan tujuan dari layanan keanggotaan ini. Lanjut, Mbak. Lanjut. Oke, nah kita masuk pada syarat dan ketentuan. Ya, jadi syarat umum dari layanan keanggotaan ini berlaku untuk layanan keanggotaan pusat dan juga layanan keanggotaan wilayah. Ya, yang pertama yaitu himpunan mahasiswa matematika yang sudah resmi menjadi anggota IKA Himatika Indonesia dengan dibuktikan SK keanggotaan. Nah, terus untuk ketentuan, yang pertama, jika himpunan menyelenggarakan kegiatan yang berskala nasional, maka kegiatan himpunan tersebut akan dibantu oleh pengurus pusat
dengan melampirkan proposal kegiatan dan lain-lain. Jadi ketika teman-teman himpunan ingin melaksanakan kegiatan yang sifatnya nasional, artinya membutuhkan bantuan keluar dari wilayah teman-teman itu sendiri. Nah, itu kita memohon bantuan kepada layanan keanggotaan yang ada di IKA Himatika Indonesia Pusat. Nah, untuk yang kedua, jika himpunan menyelenggarakan kegiatan yang berskala regional, maka kegiatan himpunan tersebut akan dibantu oleh pengurus wilayah dengan melampirkan juga proposal kegiatan. Jadi kalau kegiatan teman-teman himpunan hanya berskala regional, artinya dalam lingkup wilayah 2, itu teman-teman bisa memohon bantuan kepada layanan keanggotaan yang ada di wilayah 2 itu sendiri. Lanjut. Ya, jadi ini teman-teman, bentuk layanan ada di layanan IKA Himatika Indonesia. Dan ini sama apa yang ada di layanan. Yang pertama, kaderisasi dan internal, ada 3 jenis layanan. Yang pertama, database himpunan, kerjasama antar himpunan, materi kaderisasi himpunan. Terkait penjelasan apa maksud dari layanan ini, sebentar akan dijelaskan oleh masing-masing divisi. Nah, untuk divisi keilmuan dan keprofesian, ada pemateri, keilmuan, dan keprofesian. Untuk divisi informasi, komunikasi, dan eksternal, layanan yang pertama, media partner. Layanan kedua, pemateri, pelatihan, desain. Untuk divisi pengabdian masyarakat, layanan yang pertama, penyebaran informasi kegiatan sosial, dan yang kedua, konsultan dalam bidang sosial. Untuk divisi kewirausahaan, layanan yang pertama adalah promosi produk di IKA Himatika Store. Lanjut, Mbak. Lanjut. Balina. Iya anjing, PP bangsat. Ya Allah. Ya, oke. Ini teman-teman yang bisa diperhatikan. Ya, jadi ini adalah prosedur untuk mendapatkan layanan keanggotaan pusat. Ya. Jadi untuk prosedur layanan keanggotaan ini berbeda dengan prosedur layanan pusat dan juga prosedur layanan wilayah. Dan nanti akan dijelaskan juga terkait prosedur layanan wilayah untuk teman-teman wilayah. Jadi yang ada di layar pada kali ini adalah prosedur layanan yang ada di pusat. Jadi untuk prosedur yang pertama, yaitu teman-teman bisa kunjungi web IKA Himatika Indonesia, yaitu dengan link ikahimatika.ar.id. Setelah teman-teman mengunjungi web, maka teman-teman bisa memilih menu layanan keanggotaan pada web tersebut. Setelah memilih menu layanan keanggotaan, teman-teman di situ bisa memilih jenis layanan yang teman-teman butuhkan. Setelah teman-teman memilih jenis layanan, maka akan konfirmasi ke admin. Jadi konfirmasi ke admin itu melalui link yang ada di website nanti. Setelah konfirmasi, maka akan divisi kaderisasi dan internal pusat memproses layanan teman-teman sesuai permintaan ke divisi yang terkait, sesuai jenis layanan yang saya sebutkan tadi pada slide sebelumnya. Oke, teman-teman semua, saya sebelumnya ingin menyampaikan permohonan maaf karena sebenarnya itu kami akan memperlihatkan video tutorial terkait prosedur layanan keanggotaan ini. Namun ada sesuatu dan lain hal sehingga video ini belum bisa kita perlihatkan kepada teman-teman semua pada kesempatan kali ini. Namun kita akan memberikan tutorial secara langsung, yaitu
share screen ya, dan akan di-share oleh Mbak Lina. Silahkan Mbak. Oke, jadi ini tampilan pencarian Google. Teman-teman bisa menulis link website IKA Himatika Indonesia, yaitu ikahimatika.ar.id. Terus masuk ke dalam website. Oke, jadi tampilan awal dari website IKA Himatika, teman-teman semua bisa dilihat di layar, ya, seperti ini. Dan teman-teman di sini memilih menu layanan keanggotaan. Nah, setelah mengklik menu layanan keanggotaan, maka muncul tampilan seperti ini. Penjelasan terkait layanan keanggotaan ini dan jenis layanan keanggotaan yang ada. Nah, di sini semua ada jenis layanan seperti apa yang saya sebutkan tadi, jenis layanan yang ada di masing-masing divisi. Oke, nah di sini teman-teman bisa memilih. Misalkan teman-teman ingin memilih layanan keanggotaan yaitu kerjasama antar himpunan. Nah, ada tulisan daftar di sini, teman-teman bisa mengklik itu. Nah, setelah diklik, secara otomatis akan langsung terhubung pada link Google Form. Nah, di sini teman-teman mengisi email, nama himpunan, asal univ, dan juga asal wilayah teman-teman. Nah, silahkan dilihat di layar. Ini nama email, nama himpunan, asal univ, dan asal wilayah. Tentu teman-teman dari wilayah 2. Setelah itu mengupload SK keanggotaan yang telah teman-teman dapatkan dari IKA Himatika Indonesia. Ya, misalkan ini ketika teman-teman mengupload SK, nah, setelah itu mengupload proposal kegiatan. Tapi untuk proposal kegiatan, teman-teman semua, ini hanya berlaku untuk layanan keanggotaan kerjasama antar himpunan yang ada di Kadin dan layanan keanggotaan pemateri keilmuan dan keprofesian. Untuk yang ada di divisi keilmuan dan keprofesian. Nanti penjelasannya kenapa membutuhkan proposal akan dijelaskan oleh teman-teman divisi. Namun pada intinya untuk jenis layanan kerjasama antar himpunan dan juga memohon pemateri keilmuan dan keprofesian, itu kami membutuhkan yang namanya proposal kegiatan. Teman-teman ini harusnya proposal, tapi ini sebagai contoh aja ya. Ya. Nah, setelah teman-teman mengisi semua apa yang menjadi permintaan dalam link ini, teman-teman mengklik tombol kirim. Tombol kirim. Dan muncul tampilan seperti ini. Ini kita masuk pada tahap konfirmasi. Jadi tahap konfirmasi itu teman-teman bisa mengklik link yang akan terhubung ke WhatsApp. Nah, seperti ini teman-teman semua. Jadi teman-teman tinggal mengklik
lanjut ke chat dan akan terhubung ke WA, dan secara otomatis redaksi akan muncul dan tinggal di-send dan akan terkonfirmasi kepada admin layanan keanggotaan pusat. Setelah dikonfirmasi itu, maka admin akan memproses permintaan teman-teman himpunan sesuai apa yang menjadi permintaan teman-teman himpunan itu sendiri. Barangkali itu terkait penjelasan secara umum dan juga terkait prosedur layanan keanggotaan yang ada di pusat. Untuk selanjutnya, ini adalah penjelasan dari layanan keanggotaan masing-masing divisi dan juga aturan-aturan tambahan yang ada di masing-masing divisi. Untuk divisi yang pertama, yaitu divisi kaderisasi dan internal, yang akan dijelaskan oleh Wakil Ketua Divisi Kaderisasi dan Internal Pusat, yaitu Mbak Lina. Dengan ini barangkali atas izin moderator, saya persilahkan. Baik, sebelumnya suara saya terdengar? Dengar, Mbak. Terdengar, Kak. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak Ari. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai layanan divisi dari kaderisasi dan internal. Nah, jadi di divisi kaderisasi dan internal sendiri ada 3 jenis layanan, yaitu yang pertama database himpunan, pemateri kaderisasi, dan kerjasama antar himpunan. Nah, untuk database himpunan sendiri yaitu jadi ketika teman-teman mengadakan kegiatan yang sifatnya nasional, tentu membutuhkan database himpunan. Dan database himpunan ini berisi tentang data himpunan dari wilayah 1 sampai wilayah 6 yang isinya itu yaitu nama himpunan, asal universitas, asal wilayah, kemudian kontak ketuanya, dan email himpunan. Itu untuk database himpunan. Kemudian yang kedua itu pemateri kaderisasi. Nah, artinya pemateri kaderisasi ini jika teman-teman himpunan dari wilayah 2 itu mengadakan kegiatan LKMM atau sejenisnya, teman-teman bisa meminta bantuan Kadin Pusat untuk menjadi pemateri di kegiatan tersebut. Dan selanjutnya yaitu kerjasama antar himpunan. Nah, untuk kerjasama antar himpunan ini, contohnya, jadi kalau misalkan teman-teman wilayah 2 itu mengadakan kegiatan atau lomba matematika yang sifatnya nasional, tentu teman-teman himpunan wilayah 2 membutuhkan kerjasama dengan himpunan di luar wilayah 2 gitu. Contohnya, misalkan teman-teman wilayah 2 ini membutuhkan kerjasama di Kota Bandung gitu. Nah, Kota Bandung ini kan berada di wilayah 3. Nah, teman-teman bisa meminta bantuan kepada Kadin Pusat untuk mencarikan himpunan yang bersedia kerjasama dengan teman-teman himpunan wilayah 2 gitu. Jadi hanya membuka komunikasi ke teman-teman yang ada di Kota Bandung, nanti selanjutnya bisa komunikasi secara personal begitu. Misalkan teman-teman wilayah 2 itu, misalkan himpunan di wilayah 2 nih, mau ngadain lomba matematika se-Indonesia gitu. Terus membutuhkan kerjasama di salah satu kota. Nah, itu bisa banget untuk meminta bantuan ke Kadin Pusat. Nah, untuk ketentuannya sendiri itu yang pertama proposal kegiatan, namun proposal kegiatan ini diperuntukkan hanya untuk pelayanan kerjasama antar himpunan. Dan waktu pengajuannya selambat-lambatnya 15 hari sebelum kegiatan. Jadi pada saat teman-teman mengisi link yang tadi, mengisi isian form yang ada di web, itu paling lambat 15 hari sebelum pelaksanaan kegiatan.
Mungkin itu untuk layanan dari Divisi Kaderisasi dan Internal Pusat. Saya kembalikan. Terima kasih. Ya, sama-sama Mbak Lina. Jadi itu penjelasan terkait layanan divisi kaderisasi dan internal. Oke, selanjutnya penjelasan divisi layanan divisi informasi komunikasi dan eksternal. Dengan ini saya persilahkan kepada teman-teman divisi Infokom untuk menjelaskan layanan yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. Muslihatul Jannah sebagai Kadif Informasi Komunikasi dan Eksternal, mewakili teman-teman dari Infokom Eksternal Pusat akan menyampaikan jenis layanan keanggotaan dari Divisi Infokom dan Eksternal. Jadi Divisi Infokom dan Eksternal memiliki dua jenis layanan keanggotaan. Yang pertama ada media partner dan yang kedua pemateri pelatihan desain. Diperuntukkan untuk himpunan maupun wilayah, tetapi kita fokusnya hari ini ke wilayah, khususnya untuk fokusnya ke himpunan, khususnya untuk himpunan yang ada di wilayah 2. Jadi misalkan teman-teman himpunan wilayah 2 mempunyai kegiatan dan webinar ataupun lomba matematika dan perlu bantuan untuk share pamflet tersebut, tujuannya agar peserta yang ikut lebih banyak, dan apabila peserta dalam webinar maupun lomba tersebut itu di luar wilayah 2 gitu. Jadi teman-teman himpunan bisa melakukan media partner ke Divisi Informasi Komunikasi dan Eksternal, di mana nanti pamflet tersebut dan not publish-nya akan kami upload di Instagram dan juga di grup pusat dan Infokom wilayah dan grup IKA Himatika yang lainnya. Jadi informasi tersebut tersebar luaskan. Nah, untuk ketentuannya sendiri, Mbak Lina, share screen-nya. Udah nampil lagi, Mbak? Oke, sudah. Jadi untuk ketentuannya sendiri, kalau di media partner itu ada tambahan ya, yaitu yang pertama waktu pengajuan selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Jadi paling lambat itu 7 hari sebelum webinar itu dilaksanakan. Kenapa 7 hari? Karena nanti di Infokom sendiri ada prosesnya. Ada sedikit editing di bagian pamfletnya, seperti itu. Kemudian yang kedua, terdapat logo IKA Himatika pada pamflet khusus himpunan, di mana di situ menandakan bahwa himpunan teman-teman sudah terdaftar ataupun sudah masuk sebagai keanggotaan IKA Himatika. Yang ketiga, follow Instagram IKA Himatika minimal 3 akun, subscribe YouTube IKA Himatika Indonesia minimal 3 akun, dan add Facebook minimal 3 akun. Nah, Facebook ini ada linknya ya teman-teman, karena di situ merupakan Facebooknya itu berupa grup seperti itu. Kemudian jenis layanan yang kedua yaitu pelatihan pemateri desain. Tujuan dari pelatihan pemateri desain ini di mana misalkan teman-teman himpunan khususnya dari divisi Kominfo ataupun divisi Infokomnya ingin melaksanakan pelatihan desain. Teman-teman misalkan bingung mau cari pematerinya, nah bisa menghubungi kami Divisi Infokom dan Eksternal Pusat. Di situ nantinya melalui prosedur-prosedur yang tadi sudah dijelaskan ya, nanti akan diproses seperti itu. Mungkin itu saja.
penjelasan dari Divisi Infokom dan Eksternal untuk layanan keanggotaan dari kami. Saya ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu ya teman-teman semua, penjelasan terkait layanan Divisi Informasi Komunikasi dan Eksternal. Terima kasih Bu Kadif. Selanjutnya ke Divisi Pengabdian Masyarakat. Ya, dengan ini saya persilahkan perwakilan Divisi Pengabdian Masyarakat Pusat untuk menjelaskan layanan keanggotaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Pak. Iya, perkenalkan, nama saya Nisa Dewi Septianing Rahayu, perwakilan dari Divisi Pengabdian Masyarakat IK Himatika Pusat. Nah, di sini dari Divisi Pengabdian Masyarakat punya dua layanan keanggotaan. Yaitu yang pertama ada penyebaran informasi sosial. Ini semisalnya dari wilayah 2, dari himpunan di wilayah 2 punya acara, punya share screen-nya. Ya, dilanjut. Jadi semisal dari himpunan wilayah 2 punya informasi sosial seperti sedang open donasi bencana atau donasi buku atau hal lain semacamnya, bisa melakukan layanan keanggotaan ini. Terus selanjutnya yang kedua itu ada konsultan dalam bidang sosial. Ini kalau yang ini semisal himpunan wilayah 2 mau ada acara sosial gitu, terus mau konsultasi tentang bidang sosial ini ke Himatika, ke IK Himatika, bisa juga lewat layanan. Maaf Mbak, suaranya. Kenapa Mbak Lina? Suaranya tadi sempat nggak terdengar. Yang dari mana? Yang kedua. Yang konsultan dalam bidang sosial. Ya, diulang. Jadi yang kedua layanan keanggotaannya itu ada konsultan dalam bidang sosial. Nah, kalau yang ini semisal dari himpunan wilayah 2 ada yang mengadakan kegiatan sosial, lalu ingin berkonsultasi dengan IK Himatika Pusat atau wilayah, bisa langsung diisi layanan keanggotaan ini. Dan ketentuan untuk dua layanan keanggotaan ini waktu pengajuannya selambat-lambatnya 3 hari sebelum kegiatan. Itu kalau dari Divisi Pengabdian Masyarakat. Dikembalikan ke moderator. Ya, terima kasih Mbak Andew. Semoga sampai di tujuan dengan selamat. Ya, terima kasih Mas Iva. Ya, jadi itu teman-teman penjelasan terkait layanan Divisi Pengabdian Masyarakat. Nah, untuk selanjutnya yaitu Divisi Keilmuan dan Keprofesian. Dengan ini saya persilahkan kepada teman-teman Divisi Keilmuan dan Keprofesian untuk menjelaskan layanannya. Saudara Akmal, sebagai perwakilan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Akmal Rizwandi, perwakilan dari Divisi Ilpro Pusat dari UIN Alauddin Makassar. Baik, langsung saja. Di sini layanan keanggotaan yang ditawarkan dari Divisi Ilpro Pusat yaitu adalah pemateri keilmuan dan keprofesian. Yang kami maksud di sini adalah jika teman-teman himpunan memiliki kegiatan misalnya seminar, webinar yang
tentang seminar nasional ya, atau webinar nasional yang berkaitan dengan keilmuan dan keprofesian, silahkan mengajukan layanan keanggotaan di divisi keilmuan dan keprofesian. Nah, adapun ketentuannya, yang pertama itu teman-teman harus mengupload proposal kegiatannya. Kenapa ini diperlukan? Agar kita di divisi keilmuan dan keprofesian itu bisa melihat tema dan kegiatan-kegiatan teman itu seperti apa. Jadi kita bisa mencarikan pemateri-pemateri yang sesuai dengan kegiatan yang teman-teman inginkan. Misalnya teman-teman ingin webinarnya itu tentang bagian pendidikan, maka kami akan mencarikan pemateri-pemateri nasional yang berkaitan dengan yang profesional di bidangnya. Begitupun dengan webinar-webinar seperti sains, itu kita akan mencarikan pemateri yang sesuai di bidangnya tersebut. Kemudian waktu pengajuannya itu selambat-lambatnya 15 hari sebelum kegiatan, karena untuk mencari pemateri ini kan kita perlu mengkonfirmasi ke pematerinya, kemudian kesiapan dari pemateri tersebut, sehingga teman-teman diharapkan untuk mengajukan layanannya itu selambat-lambatnya 15 hari sebelum kegiatan. Mungkin cukup sekian. Jika ada yang kurang jelas silahkan ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Sama-sama, Mas Akmal. Ya, jadi itu ya teman-teman semua terkait penjelasan layanan yang ada di divisi keilmuan dan keprofesian. Kita lanjut pada layanan divisi kewirausahaan. Ya. Dan barangkali ada pengantar ataupun penjelasan singkat dari teman-teman perwakilan divisi kewirausahaan pusat. Dengan ini saya persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya masuk, Kari? Masuk. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukrianto. Saya sebagai Kadif dari pengurus pusat divisi kewirausahaan. Baik, saya akan mengantar lebih awal terkait layanan divisi kewirausahaan. Itu kami memiliki satu, yaitu promosi produk di IKA Himatika Store. Nah, produk itu kami sudah rapatkan dengan teman-teman yang ada di wilayah, dan keputusan yang kita sepakati yaitu hanya satu, yaitu promosi produk. Nah, untuk teman-teman himpunan yang memiliki kegiatan atau agenda baik itu event regional maupun yang eventnya bersifat nasional, itu kami semua terima langsung dari wilayah dan juga di pusat gitu. Nah, untuk layanan kami itu paling lambat itu 3 hari sebelum kegiatan teman-teman di himpunan sudah mengabari terkait permintaan layanan dari teman-teman punya himpunan gitu. Nah, untuk lebih detailnya saya persilakan untuk Kadif dari KWU Wilayah 2 ataupun teman-teman anggota yang sempat hadir pada rapat mengenai sosialisasi layanan keanggotaan di divisi KWU pada siang hari ini. Saya persilahkan. Ya, sebelumnya mohon maaf Pak Kadif. Jadi untuk KWU wilayah nanti setelah ini dan akan dipersilahkan oleh teman-teman wilayah itu sendiri. Ya, dari saya cukup karena kami di divisi kewirausahaan berbeda dengan divisi lain. Jadi keputusan kemarin teman-teman yang ada di divisi KWU wilayah yang akan menjelaskan secara detail terkait layanan keanggotaan khususnya di divisi KWU. Ya, terima kasih Pak Kadif KWU. Ya, Mbak Lina bisa ke slide terkait prosedur. Ya, jadi teman-teman semua tadi sempat ada yang lupa saya jelaskan. Ya, jadi untuk prosedur yang terakhir yaitu divisi kaderisasi dan internal memproses layanan ataupun permintaan dari teman-teman himpunan. Nah, jadi proses yang kita maksud ini adalah ketika teman-teman sudah konfirmasi ke admin,
maka admin mengetahui apa permintaan ataupun jenis layanan yang teman-teman inginkan. Nah, setelah diketahui, maka admin akan berkomunikasi ke divisi yang terkait. Misalkan teman-teman menginginkan bantuan terkait media partner yang ada di divisi Infocom. Nah, maka admin akan berkomunikasi dengan penanggung jawab layanan yang ada di Infocom terkait bantuan ataupun permintaan teman-teman itu sendiri. Nah, setelah itu, maka admin akan memberikan kontak person teman-teman himpunan. Jadi, teman-teman Infocom itu sendiri yang akan chat personal teman-teman himpunan yang mengajukan permohonan media partner itu tadi. Nah, setelah teman-teman himpunan di-chat oleh teman-teman Infocom, di situ akan mulai membantu teman-teman himpunan sendiri. Dan tentu teman-teman yang menjadi penanggung jawab Infocom memberikan aturan-aturan tambahan ataupun meminta aturan-aturan tambahan. Jadi, aturan-aturan tambahan itu diminta langsung oleh divisi Infocom melalui himpunan. Contoh tadi yang saya lihat, bukti bahwa sudah mensubscribe YouTube IKA Himatika minimal 3 akun. Nah, di situ teman-teman akan berinteraksi, akan berkomunikasi mengenai aturan-aturan tambahan yang ada di divisi Infocom itu sendiri. Dan ini berlaku untuk divisi-divisi yang lainnya, sesuai dengan permintaan ataupun permohonan bantuan teman-teman himpunan inginkan. Ya, barangkali itu teman-teman semua. Kalaupun ada yang kurang jelas, nanti setelah teman-teman wilayah mensosialisasikan layanan keanggotaannya, akan kita buka sesi tanya jawab. Sebelumnya, saya sampaikan bahwa layanan keanggotaan ini terkait pamflet informasi sudah kami share di Instagram IKA Himatika Indonesia, dan teman-teman bisa melihat di Instagram IKA Himatika Indonesia itu. Dan juga seperti apa yang saya sampaikan terkait video tutorial prosedur layanan pusat, ini karena ada sedikit permasalahan, makanya kami belum bisa menampilkan pada kesempatan kali ini. Namun, kami akan menginformasikan setelah sosialisasi ini, dan kami akan upload di Instagram IKA Himatika Indonesia terkait video tutorial dari prosedur layanan keanggotaan pusat. Jadi teman-teman bisa melihat di situ ketika selepas dari sosialisasi ini masih ada yang tidak dimengerti. Dan di pamflet itu juga ada kontak admin, di situ teman-teman bisa konfirmasi ataupun bertanya terkait layanan keanggotaan ini. Barangkali itu teman-teman semua, semoga apa yang dijelaskan tadi teman-teman bisa pahami. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator, dan moderator bisa mempersilahkan kepada teman-teman wilayah untuk mensosialisasikan layanan keanggotaan yang ada di wilayah itu sendiri. Terima kasih. Nun wal kalamin wa maesturun. Astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Dengar. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya untuk Kadif Kaderisasi yang telah Kecil, membantu Siska. Ya, sebentar. Ya, ini masih kecil. Izin off cam ya. Ya, ini masih kecil, Teh. Ya, lanjut. Baik, selanjutnya adalah sesi kedua, yaitu penyampaian layanan keanggotaan dari wilayah. Untuk Mas Rizky selaku Kadif Kadin, saya silakan.
Oke, terdengar suaranya. Terdengar, Mas. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini menjelang siang ini kita masih diberikan Allah Subhanahu wa taala yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat sifat, sehingga kita dapat berkumpul dalam agenda sosialisasi SOP layanan keanggotaan IKA Himatika Indonesia baik itu pusat maupun wilayah dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Kedua kalinya salawat sharing salam selalu dicurahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Insya Allah kita tunggu syafaat beliau di yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Izin memperkenalkan diri, nama saya Rizky Ramadan, diamanahi sebagai Kepala Divisi Kaderisasi dan Internal Wilayah 2. Mungkin di sini saya menjadi perwakilan Kadin yang akan menyampaikan terkait pelayanan keanggotaan kepada himpunan. Oke, mungkin langsung saja Mbak Wulan silahkan tampilkan slide-nya. Suaranya Mas Oke, Rizky. mungkin dari awal Mbak Wulan biar sekalian kenalan. Oke. Gimana Mbak? Enggak, sekarang udah terdengar. Gimana? Sekarang udah terdengar, Mas. Tidak terdengar suaranya. Sekarang udah terdengar. Ya, mohon maaf ya karena di sini hujan kebetulan jadi sinyal agak sulit. Apakah sudah terdengar? Sudah, Mas. Sudah, Kak. Sudah terdengar. Sudah. Oke, di sini saya perwakilan Kadin menyampaikan layanan keanggotaan. Buka slide 2 Bulan. Oke, perkenalan dulu ya. Di sini saya diamanahi sebagai Kadif Kaderisasi dan Internal. Ada saya Rizky Ramadan, ada Wakadif saya itu Mas Yongki, ada stafnya. Nanti dulu Bulan ya. Perkenalan dulu biar kita saling mengenal. Ada di situ Iwan Susanto dari Uinril, ada Benedictus Ivan dari Tera, ada Nurholis dari IAIN Metro, Bagas dari UMB, ada Aprin dari STKIP, PGRI Lubuk Linggau, ada April dari UM Metro, ada Wulan dari Umpri, Pringsewu, ada Tiwi dari IAIN Metro, ada Auzi dari UM Metro. Oke, langsung saja. Di sini saya akan menyampaikan layanan sosialisasi layanan keanggotaan. Yang pertama, ayo buka selanjutnya. Terkait database. Oke, untuk database sendiri di kaderisasi dan internal memang sudah punya yang dinamakan database yang berisi nama himpunan, nama ketua, nomor HP, dan lain sebagainya. Maka dari itu ketika nantinya himpunan itu meminta data dari masing-masing himpunan yang ada di wilayah 2, maka akan kami beri. Gunanya apa? Ketika nantinya himpunan ada kegiatan, baik itu internal, ketika memberi himpunan lain, maka kami sediakan database, layanan keanggotaan berupa database. Yang kedua, ada kerjasama antara himpunan dan nantinya ketika himpunan tersebut butuh bantuan, baik itu dari wilayah 2, subwilayah yang dituju adalah subwilayah Bengkulu, maka akan kami arahkan, akan kami bantu terkait kerjasamanya. Lalu yang ketiga, itu terkait pemateri kaderisasi dan himpunan. Dan di mana setiap himpunan itu memiliki alur pengkaderan yang berbeda, maka dari itu kaderisasi yang diharapkan juga secara tidak langsung harapannya lebih baik. Maka dari itu ketika mencari pemateri, harapannya juga pemateri dari IKA Himatika. Dan oleh sebab itu kaderisasi di sini adalah memfasilitasi terkait pencarian pemateri. Nantinya ketika himpunan tersebut ingin mencari pemateri dari wilayah 2, entah itu Korwil, maka pemateri tersebut nanti akan mengisi di himpunan terkait. Seperti itu. Buka slide selanjutnya coba. Oke, di sini ada syarat layanan keanggotaan. Semua himpunan mahasiswa matematika yang resmi menjadi anggota IKA Himatika wilayah 2.
dan dibuktikan dengan SK keanggotaan persyaratan sedang mengurus SK keanggotaan dari koordinator wilayah 2. Nah, mungkin ada pertanyaan di sini ya. Kak, saya ini belum mendapatkan SK keanggotaan dan saya belum mendapatkan SK keanggotaan karena saya belum menyurat ke wilayah. Maka alternatif yang kami sarankan kepada himpunan tersebut adalah nantinya sebelum mendapatkan SK layanan keanggotaan, maka silakan urus administrasi terkait SK keanggotaan dulu, baru nantinya akan dapat layanan keanggotaan dari kaderisasi dan internal wilayah 2. Seperti itu. Mungkin dari divisi-divisi lain juga seperti itu, nanti kita akan arahkan, karena prioritas kita adalah di mana himpunan tersebut sudah mendapatkan layanan, sudah mendapatkan SK keanggotaan dari pusat. Selanjutnya. Oke, untuk ketentuan waktu ya, mungkin beberapa divisi juga berbeda-beda waktunya. Kenapa kok ngambil 14 hari? Karena tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lama. Waktu pengajuan layanan keanggotaan paling lama 14 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Nah, di sini juga ada prosedur yang kami buat dari kaderisasi, di mana sistematis layanan keanggotaan ke Kadin sendiri itu menyurat ke wilayah. Nah, dengan tembusan kaderisasi dan wilayah. Oke, tujuannya adalah koordinator wilayah, tembusannya adalah Kadin wilayah, jika regional di wilayah. Dengan lampiran nantinya akan dilampirkan proposal dan SK keanggotaan. Nah, lalu yang kedua, konfirmasi kepada Kadin, kaderisasi dan internal wilayah 2, bahwasanya sudah menyurat pada wilayah. Karena yang ditakutkan nanti ada sedikit miskomunikasi antara wilayah dan Kadin. Nah, maka dari itu konfirmasi kepada Kadin bahwasanya sudah menyurat kepada wilayah. Yang ketiga adalah layanan anggotanya. Layanan anggota ke layanan keanggotaan dipersiapkan oleh Kadin wilayah 2 sebelum pelaksanaan. Seperti itu. Buka slide selanjutnya. Nah, mungkin cukup sekian dan saya ucapkan terima kasih. Semoga apa yang sudah kami sampaikan dari Kadin ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami bersama. Dan nanti mungkin ada sesi tanya jawab di akhir. Saya akhiri. Billahi bisabilil haq wastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Baik, apakah suara saya terdengar? Terdengar, Mbak. Dengar, Mbak. Ya, baik. Selanjutnya penyampaian dari Divisi Ilprov Wilayah 2. Untuk perwakilan Divisi Ilprov, disilahkan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya jelas atau kecil? Jelas, Mbak. Alhamdulillah, alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Baik, langsung saja di sini saya selaku Kepala Divisi Keilmuan dan Keprofesian IKA Himatika Wilayah 2 mewakili teman-teman semua untuk menyampaikan SOP layanan keanggotaan. Di mana yang pertama itu ada syarat sama seperti Kadin tadi, bahwasanya layanan ini hanya diberikan ketika suatu himpunan telah memiliki SK keanggotaan atau sedang mengurus SK keanggotaan. Yang kedua itu ketentuan. 1. Layanan keanggotaan hanya ditujukan dalam skala regional atau wilayah 2, jika skala nasional ataupun internasional itu dikembalikan ke. Untuk layanan pada poin B nanti, di sini dari Ilprov wilayah 2 ada 2 layanan. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Oke, untuk layanan pada poin B hanya ditujukan untuk himpunan dan hanya 1 mata kuliah per 1 minggu. Belum, Mbak, masih di atas. Masih di ketentuan.
Oke. Selanjutnya C, waktu pengajuan layanan keanggotaan paling lama 14 hari sebelum kegiatan berlangsung. Dan ke D, sistematika dari ILPROF itu sendiri melampirkan surat permohonan, di mana surat permohonannya nanti terlampir. Lanjut, ketiga yaitu bentuk layanan. Nah, pertama yaitu layanan pemateri keilmuan dan keprofesian. Tujuannya untuk membantu dan mempermudah himpunan ketika ingin mengadakan acara yang sifatnya diisi oleh pemateri sesuai dengan keilmuan dan keprofesian. Dengan syarat bahwasannya acara tersebut hanya skala regional ataupun skala wilayah 2. Yang kedua yaitu layanan belajar bersama ILPROF dan himpunan atau disebut dengan Sigma Time. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi dan membantu mahasiswa belajar untuk menghadapi ujian tengah semester ataupun ujian akhir semester, di mana kegiatan ini nantinya akan berjalan secara kelompok virtual, bisa melalui Zoom ataupun virtual Google Meet. Lanjut. Ke prosedur pelayanan. Yang pertama yaitu himpunan membuat surat permohonan pengajuan layanan keanggotaan. Membuat surat permohonan layanan keanggotaan, terus melampirkan SK keanggotaan atau pernyataan sedang mengurus SK keanggotaan. Yang kedua, himpunan mengajukan surat permohonan melalui koordinator subwilayah. Oke, di sini kami dari ILPROF meminta tolong kepada koordinator wilayah agar sistematis dari himpunan naik ke atas ke koordinator wilayah, terus baru masuk ke kami ke divisi ILPROF. Terus yang ketiga itu koordinator, nanti suratnya sudah masuk dari himpunan ke koordinator wilayah, maka dari koordinator wilayah yang memasukkannya ke ILPROF. Selanjutnya yaitu sama seperti di divisi ILPROF pusat, bahwasanya ketika pemateri itu ditunggu 14 hari sebelum materi, dan ketika Sigma Time itu 7 hari sebelum acara ditentukan. Lanjut Mbak ke bawah. Oke. Berikut. Oke. Di sana ada lampiran surat permohonannya. Karena kami mengajukan 2 layanan, maka di sini surat permohonan juga berbeda, di mana pada layanan pertama itu pengajuan pemateri, di sana kami meminta cantuman kegiatannya apa, temanya apa, dan kegiatannya akan dilaksanakan pada kapan. Sedangkan di nomor B, Mbak, oke. Di nomor B-nya juga sama. Mayadi fala mudhillalah fala hadiyalah. Bisroli sadri wa yassir amri wa rungkatan lisani yafqahu qawli amma ba'd. Di sini saya mewakili kawan-kawan dari divisi Infokom wilayah 2. Saya sendiri selaku Kadif Infokom akan menyampaikan terkait bentuk layanan yang disediakan oleh Infokom wilayah, dan pula akan menyampaikan SOP. Oke, jadi untuk bentuk pelayanan yang diberikan oleh Infokom itu sama dengan pelayanan pusat, yaitu yang pertama media partner, dan ada pemateri pelatihan desain. Oke, next, Mbak. Oke, lanjut. Dan untuk ketentuannya, di Infokom sendiri itu menyediakan waktu dalam pengajuan untuk layanan keanggotaan, yaitu selambat-lambatnya 7 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Kenapa di sini kita
menyediakan adanya pengajuan layanan itu waktunya 7 hari. Oke. Karena seperti halnya ketika kawan-kawan dari himpunan itu ingin menjalin relasi atau meminta bantuan kepada pihak Infocom itu terkait semisal media partner. Nah, otomatis apa yang disampaikan oleh himpunan terkait, apa yang memang informasi harus kami share, itu akan kami olah juga dalam bentuk grafis ataupun penyampaian yang mana itu memuat identitas wilayah sendiri. Nah, adanya desain-desain ini yang membuat kenapa waktu ini kita sediakan 7 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Oke, next Mbak. Dan untuk persyaratannya itu yang pertama itu himpunan mahasiswa terkait di wilayah 2 yang memiliki SK keanggotaan. Dan untuk yang kedua, himpunan tersebut itu memfollow akun Instagram IKA Himatika wilayah 2 minimal 10 anggota himpunan atau 10 akun. Dan untuk yang ketiga itu adanya subscribe YouTube IKA Himatika wilayah 2. Sama, minimal 10 anggota himpunan atau 10 akun. Nah, terus kembali lagi ketika kita berbicara SK. Semisal ada yang bertanya lagi, seperti apa yang disampaikan oleh Mas Rizky tadi, ketika suatu himpunan tersebut belum memiliki SK. Nah, itu sama dengan apa arahan dari kaderisasi, yaitu akan diarahkan untuk mengurus administrasi untuk mendapatkan SK tersebut. Oke. Next, Mbak. Dan untuk alur prosedural yang memang harus dilakukan oleh pihak himpunan ketika ingin menjalin relasi ataupun meminta bantuan kepada wilayah, terkhusus di divisi Infocom sendiri, itu yang pertama menghubungi pihak Infocom melalui PJ Narahubung. Nah, ketika dari kawan-kawan himpunan ini belum memiliki kontak personnya dari Infocom sendiri, itu kawan-kawan dari himpunan boleh atau bisa menghubungi Korwil. Nah, di mana kawan-kawan ini bisa mendapatkan nomor Korwil, kami di Infocom itu sudah menyediakan tempat untuk mencantumkan narahubung di wilayah 2 sendiri. Nah, dari situ kawan-kawan dari himpunan bisa meminta kontak personnya atau narahubung dari pihak Infocom sendiri. Untuk yang selanjutnya, yang kedua yaitu pihak Infocom akan mengecek data himpunan mahasiswa matematika di divisi Kadin. Dalam artian, himpunan yang memang sudah menghubungi narahubung Infocom ini tadi, ini sudah memiliki SK kah atau belum? Nah, itu alurnya seperti itu. Dan untuk yang ketiga, PJ Narahubung mengirim link atau Google Form kepada himpunan yang memiliki SK keanggotaan, yang mana apa yang ada di dalam Google Form tersebut itu tidak jauh seperti apa yang diminta tadi itu, seperti adanya penguploadan bukti screenshot follow IG, adanya bukti screenshot subscribe YouTube, dan lain sebagainya. Di situ akan ada di link Google Form. Nah, ini mengisi Google Form. Dan untuk yang selanjutnya, membuat surat permohonan menjadi pemateri. Nah, poin kelima ini khusus untuk yang meminta permohonan untuk menjadi pelatihan atau pemateri Suara saya masuk? Iya, masuk, Mbak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili dari pengabdian masyarakat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Layanan keanggotaan divisi pengabdian masyarakat. Sebelumnya izin memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai kadis pengabdian masyarakat wilayah 2 dan ada Universitas dari IAIN Mikro Lampung. Di sini kawan dari divisi pengabdian masyarakat untuk menyampaikan layanan keanggotaan yang diberikan pengabdian masyarakat untuk himpunan-himpunan. Ya. Sebelum saya menyampaikan layanan apa saja yang akan divisi pengabdian masyarakat berikan kepada himpunan, jadi di sini saya jelaskan dulu secara singkat mengenai alur, sama seperti yang sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya oleh beberapa kadis-kadis yang sudah menjelaskan tadi, bahwasanya untuk mendapatkan layanan keanggotaan di divisi pengabdian masyarakat ini yang pasti sudah mengurus mengenai SK. Gitu. Kemudian untuk alurnya bagaimana, langsung saja hubungi. Jika tidak punya nomor kontak saya, bisa hubungi koordinator wilayah yaitu Kak Naim, dan nanti bisa minta nomor kontak saya melalui beliau dan bisa langsung hubungi saya begitu. Kemudian untuk mengajukan proposal-proposal yang misalnya dibutuhkan untuk berjalannya kegiatan di himpunan masing-masing. Nah, di sini mungkin ada beberapa program kerja yang himpunan sama di Tematika. Kalau di Tematika wilayah 2 sendiri, khususnya di divisi pengabdian masyarakat, itu yang pertama ada Tematika Peduli. Kemudian ada Tematika untuk negeri dan Tematika berbagi. Nah, langsung di Tematika Peduli, Kak. Nah, untuk Tematika Peduli ini, di sini ada Tematika Peduli Bencana. Jadi layanan keanggotaan yang bisa kita berikan itu yang pertama membantu pempublikasian mengenai bencana yang terjadi. Jadi di sini terkait dengan program kerja yang ada di himpunan masing-masing itu tidak harus dalam bentuk bencana alam ya. Mungkin ya naudzubillah ada yang salah satu anggotanya di himpunannya membutuhkan bantuan seperti himpunan itu ingin mengadakan penggalangan dana atau bagaimana, itu bisa berkolaborasi dengan divisi pengabdian masyarakat wilayah 2. Gitu. Kemudian yang kedua yaitu ikut andil dalam penggalangan dana. Kalau semisal memang dari himpunan itu ingin mengadakan penggalangan dana, maka kita bisa bekerja sama. Kemudian di sini dari pengurus bisa terjun langsung ke TKP untuk memberikan sosialisasi. Misal nih, ada suatu bencana, misal di Lubuk Linggau seperti kemarin, maka dari pengurus wilayah sendiri, yang kiranya pengurus itu dekat dengan TKP, maka bisa terjun langsung untuk memberikan sosialisasi kepada anak-anak yang terdampak bencana. Kemudian bisa menyumbangkan idenya. Nah, ya kita tidak tahu sih, kita harapannya semua itu akan baik-baik saja, tapi kan kita juga tidak tahu ke depannya itu apa yang akan terjadi pada masing-masing individu yang bernyawa. Harapan kita juga akan baik. Kemudian yang kedua ada Tematika untuk negeri. Nah, di sini mungkin ada program kerja yang sama dengan himpunan-himpunan.
Di sini ada sekolah binaan atau desa binaan. Kemudian ada keanggotaannya yaitu bisa menyumbangkan ide, kemudian menyumbangkan tenaga seperti ikut andil dalam kegiatan. Misalnya sekolah binaan, himpunan itu mengadakan sekolah binaan di suatu sekolah yang memang bisa dibilang cukup rendah begitu, bisa dibilang rendah dari tenaga pendidiknya. Nah, kemudian pengurus wilayah ini bisa ikut andil dalam kegiatan tersebut. Kemudian bisa menyumbangkan buku-buku bacaan. Nah, di sini nantinya pengurus wilayah di divisi pengabdian masyarakat itu akan mengadakan open donasi dulu, untuk open donasi buku-buku. Nah, nanti harapannya dari berbagai wilayah seperti Lampung, Bengkulu, atau Sumsel Babel begitu bisa menyumbangkan buku-buku bacaan. Yang pasti dulu waktu pasti punya buku-buku bacaan lah, buku bacaan untuk mata pelajaran maupun dongeng-dongeng seperti itu. Nah, nanti bisa didonasikan, kemudian langsung diterjunkan ke TKP. Untung-untung di himpunan tersebut mempunyai pengurus wilayah, jadi kita enak dalam pendonasiannya. Kemudian memberikan sosialisasi kepada warga desa binaan. Kalau dia bentuk program kerjanya desa binaan, maka pengurus wilayah yang berada di dekat TKP itu harapannya bisa ikut andil, ya, menyesuaikan keadaan juga. Nah, kemudian yang terakhir ada IKA Himatika berbagi. Nah, jadi sebelumnya kalau IKA Himatika peduli dan IKA Himatika untuk negeri itu kita bekerja sama dengan pusat. Nah, adapun untuk IKA Himatika berbagi ini inisiatif dari pengurus wilayah sendiri. Contoh kegiatannya seperti semisal kayak Ramadan. Nah, itu bisa berkolaborasi atau bekerja sama dengan pengurus wilayah. Dan di sini pengurus wilayah bisa menyumbangkan idenya dalam kegiatan tersebut. Mungkin nanti dalam pembagian takjil ingin di lokasi yang mana yang sentral begitu. Kemudian ikut andil dalam mensukseskan kegiatan. Dalam arti di sini tenaga dari pengurus wilayah pun ikut andil begitu dalam mensukseskan kegiatan. Nah, sekian presentasi dari layanan keanggotaan khususnya di divisi pengabdian masyarakat. Thank you, dan di sini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak atas presentasinya mengenai layanan keanggotaan dari divisi Pengmas. Selanjutnya yaitu dari divisi terakhir di sesi kedua ini, untuk perwakilan dari divisi KWU Wilayah 2, saya persilahkan. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Febri Hartonang akan menyampaikan mengenai layanan keanggotaan dari kewirausahaan wilayah 2. Yang pertama yaitu syarat ya sama tadi dengan divisi lainnya, yaitu himpunan mahasiswa matematika yang sudah resmi menjadi anggota IKA Himatika Indonesia dibuktikan dengan SK keanggotaan. Terus ketentuan yang berlaku, yang pertama itu harus memfollow Instagram IKA Himatika Store minimal 10 orang ya. Dari setiap himpunan dibuktikan dengan hasil screenshot yang sudah disatukan dalam PDF. Tidak boleh mencantumkan logo IKA Himatika pada barang tanpa izin. Jadi setiap penjualan barang itu harus ada izin dulu dari pengurus untuk menempelkan logo gitu. Layanan keanggotaan hanya melayani penjualan barang, bukan jasa atau yang lainnya. Seperti barang yang mudah basi, makanan itu tidak diberlakukan. Terus dilarang menjual barang-barang terlarang, seperti narkoba, barang tajam, dan lain-lain. Waktu pengajuan ini agak berbeda dengan divisi lain. Kami cuma membutuhkan 3 hari sebelum pelaksanaan kegiatan. Bentuk pelayanan berupa promosi produk di akun Instagram IKA Himatika Store.
Jadi nanti dibuat komika Master yang sudah di follow nanti dari seluruh. Jadi di situ koordinasinya lebih mudah. Jadi seluruhnya ini khusus toko gitu, khusus toko dari IKA Himatika itu sendiri. Prosedurnya himpunan mengajukan layanan keanggotaan, silakan mengisi link yang sudah disediakan. Itu linknya ya. Nanti bisa di sendiri ya bagi yang ingin menggunakan layanan keanggotaan. Himpunan melakukan konfirmasi ke kontak yang tertera sesuai wilayah masing-masing. Divisi kewirausahaan dari masing-masing wilayah memvalidasi data yang sudah diisi pada link. Jadi harus divalidasi dulu apakah sudah memenuhi syaratan. Kalau sudah memenuhi syaratan bisa nanti diproses. Divisi kewirausahaan dari masing-masing wilayah. Coba yang terakhir Mbak. Memproses ya, silakan langsung diproses. Mungkin itu saja penyampaian dari layanan keanggotaan dari kewirausahaan wilayah 2. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, moderator. Moderator. Iya, sebentar Kak. Oke. Baik Mas, terima kasih untuk penyampaian dari Divisi Kewirausahaan Wilayah 2. Agenda selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Disilahkan untuk himpunan-himpunan yang berhadir pada hari ini untuk mengajukan pertanyaannya. Langsung, oh ya, suara saya Suaranya kecil. terdengar? Agak kecil sih. Terdengar tapi kecil. Oke, baik. Selanjutnya yaitu, saya ulangi, selanjutnya yaitu agenda sesi tanya jawab. Untuk himpunan-himpunan yang hari ini berhadir, disilahkan untuk mengajukan pertanyaan kepada divisi-divisi yang tadi telah menyampaikan layanan-layanannya, baik dari pusat maupun wilayah. Langsung open mic aja kalau misalnya ada yang mau mengajukan pertanyaan. Sebelum bertanya, mungkin bisa memperkenalkan diri, kemudian asal himpunannya. Silahkan jika ada yang mau bertanya. Apakah teman-teman himpunan masih berada di meeting kali ini? Masih. Ya, disilahkan untuk bertanya teman-teman. Baik, Mas, nanti notulensi akan di-share. Itu Dian. Mbak Dian. Iya, untuk mbaknya yang mau bertanya disilahkan langsung aja open mic.
Cek boleh bertanya, izin bertanya ya. Iya Mas, silakan. Oke. Tadi maaf ya agak keluar masuknya telat sedikit karena emang tadi baru beli kuota. Saya masih bingung permasalahan. Oh ya, perkenalan diri dulu ya. Saya Muhammad Ihsan Habibi dari perwakilan Himatika Universitas Lampung. Izin bertanya perihal keanggotaan Himatika gitu, IKA Himatika Indonesia. Nah, saya masih jujur masih kurang paham gitu bagian bagaimana ya penyebutannya. Maksudnya keanggotaan IKA Himatika itu pendaftarannya maksudnya setiap tahun sekali atau gimana gitu. Maksudnya bagian apa kalau misalkan udah kita mengirimkan keanggotaan IKA Himatika dulu, apa perlu mengirimkan kembali di tiap tahunnya gitu? Gimana? Terima kasih Mas atas pertanyaannya. Mungkin untuk keanggotaan IKA Himatika sendiri bisa langsung dijawab oleh Kadif Kaderisasi dan Internal Pusat. Untuk Karifat disilahkan. Mohon maaf Kak, suaranya kurang jelas. Suara. Iya, Karifat suaranya masih kurang jelas. Cek. Putus-putus Kak. Masih kurang jelas Karifat. Oh ya, apakah Karifat bisa melanjutkan? Atau suaranya Karifat itu kedengeran tapi putus-putus. Gimana, atau mau dari Pak Korwil aja selaku pimpinan wilayah yang mau menjelaskan dan mengklarifikasi bagaimana sebenarnya status keanggotaan himpunan di IKA Himatika. Gimana Karifat? Baik, mungkin bisa dijawab untuk Pak Korwil wilayah 2. Nanti jika ada yang perlu ditambahkan, akan ditambahkan oleh Kadif Kaderisasi dan Internal Pusat ataupun wilayah. Untuk Pak Korwil disilahkan. Oke. Sebelumnya terima kasih waktunya. Nanti pun kalau ada yang kurang, mohon kepada Bang Rifat selaku Kadin Pusat menambahkannya. Oke, terkait keanggotaan IKA Himatika, bahwasanya pada periode ini ada sebuah sensus keanggotaan yang itu ingin menyasar seluruh himpunan kembali, ingin mendata kembali di IKA Himatika Indonesia itu ada berapa himpunan yang tergabung. Yang itu nanti akan diberikan SK kembali dan diperbarui kembali. Karena apa? Itu adalah salah satu rumusan untuk terobosan dari layanan tersebut. Layanan IKA Himatika itu hanya bisa dimiliki untuk himpunan yang sudah mendapatkan SK. Nah, pertanyaannya untuk IKA Himatika sendiri SK-nya itu periodikkah atau menggunakan sistem bagaimana kok pada tahun ini harus mengurus kembali. Nah, pada dasarnya untuk IKA Himatika Indonesia itu menggunakan satu SK IKA Himatika Indonesia. Itu tidak bisa diperbaharui, tidak bisa diapa-apakan. Yang pasti itu bukan cuman ya, itu merupakan legal IKA Himatika cuman satu itu saja setiap himpunannya. Tapi realitanya di Indonesia ini ada kurang lebih 200 sampai 300 himpunan yang itu data pada dahulu.